Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita menggunakan aplikasi Mayop. Di video sebelumnya saya sudah buatkan mengenai pengenalan aplikasi Mayop, dari mulai menu yang ada, cara buka, sampai di dalamnya ada menu-menu apa dan dijelaskan untuk apa itu. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan lebih kepada contoh bagaimana kita menginput data perusahaan awal ya, sampai dengan nanti transaksi. Nah, namun di video bagian pertama ini saya akan terfokus bagaimana membuat data perusahaan baru dan bagaimana cara menyimpan file Mayop serta membuka kembali file Mayop. Nah, di video ini akan terfokus dulu kepada hal itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data latihan soal ya, dari mulai identitas perusahaan, kemudian kebijakan akuntansi dari perusahaan ini sendiri, sampai dengan instruksi ya. Saldo awalnya juga sudah ada, namun di video kali ini saya hanya input dulu informasi mengenai perusahaan dan membuat data awal perusahaan baru. Nah, kita langsung saja, ini cukup mudah. Di bagian pertama ini kita buka dulu file aplikasi Mayopnya. Oke, jika sudah terbuka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita ingin membuat file company yang baru, data yang baru, kita pilih create. Nah, kita pilih ini. Kemudian di sini ada introduction ya, penjelasan mengenai Mayop ini sendiri. Nah, setelah ini muncul, kita langsung saja pilih next. Nah, di sini akan diminta untuk menginput informasi tentang perusahaan kita. Oke, kita lihat ya. Saya coba ini. Gak bisa di minimize ternyata. Oke, kita lihat. Yang ini yang kita minimize. Nah, biar mudah. Dari mulai nama perusahaan, kemudian kita input ABN, ini semacam nomor identitas perusahaan. Nanti kalau misalnya tidak ada, kita kosongkan saja. Oke, nah, nama perusahaannya adalah PT Bakti Patra Mandiri. Kita input aja PT Bakti Patra Mandiri. Kita coba kosongkan ini, kemudian alamatnya kita isi. Ini cukup mudah ya, kita copy saja. Alamatnya kita copy, paste. Lalu nomor telepon kita isi. Ini sebetulnya data ini bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada tanda bintang ini berarti ini harus diisi. Nah, di sini required field. Ya, kalau misalnya tidak ada tanda bintang, itu lebih kepada opsional. Nah, kita akan lengkapi seperti ini saja. Kemudian setelah ini dilengkapi, klik next. Oke, sebelum kita isi ini, memang ini akan mengikuti dengan tanggal waktu yang ada di komputer ya. Tapi kita lihat ke soal. Kita lihat informasi secara umum. Ini dia gunakan accrual basis, kemudian periode akuntansi ini dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun di sini cukup lama 2005.
kita coba ganti aja, misalnya tahun 2020, kasusnya tahun 2020. Nanti teman-teman tolong diganti kalau misalnya punya file ini ya, khususnya bagi yang sedang mengikuti mata kuliah komputer keuangan. Nah, karena memang periode akuntansinya 2020, Desember 2020 kita rubah ini menjadi 2020. Nah, ini last month, artinya bulan terakhir. Kita ini dikatakan di soal Januari sampai dengan Desember, berarti the last month-nya adalah Desember. Kita akan ganti Desember. Kemudian conversion month-nya itu dari Januari. Number of accounting periodenya ini 12 bulan, maka kita pilih 12. Nah, setelah ini disesuaikan dengan soal, lalu kita next. Nah, ini semacam memberikan konfirmasi ya, penegasan, mengkonfirmasi bahwa mengenai accounting information-nya, your financial year 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Nah, jadi you have selected 12 accounting periods. Nah, ini saya sudah memilih 12 bulan periode akuntansi setahunnya ya, dari mulai Januari. Nah, ini tidak you will not be able to enter any transaction before this date. Jadi kalau ada transaksi sebelum tahun ini, misalnya tahun 2019, 2018, ini tidak bisa ditransaksikan. Nah, harus 2020, 2021 setelah tahun ini saja. Nah, itu ya, ini penegasan kembali dari aplikasinya. Kalau memang sudah paham, kita klik next. Nah, ini masuk kepada informasi account list. Nah, nanti prosesnya adalah setelah ini kita akan membuat akun, nama-nama akun atau yang disebut chart of account ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang mana sebaiknya kita pilih, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Misalnya kalau kita ingin menyediakan nama account itu yang ada di aplikasi ini, di Mayob ini, kita pilih satu. Jadi kalau kita pilih yang ini, nama account ini sudah otomatis disediakan oleh Mayob. Nah, kemudian kalau kita pilih 2, kita ini akan mengimport list account yang disediakan oleh kita setelah saya membuat company file ini. Jadi list accountnya ini disediakan oleh kita. Jadi tidak tergantung dari Mayob. Nah, kalau yang ketiga, ini kita akan bangun akun list sendiri yang memang sudah disediakan oleh Mayob, tapi kita di edit lagi oleh kita. Nah, karena memang nanti saya akan tunjukkan bahwa seolah-olah account list ini sudah disediakan oleh kita. Ini berdasarkan dari soal ini, akun list ini sudah ada namanya, berarti kita pilih saja yang bagian 2 karena kita akan import account ke ini ya, ke Mayob. Nah, kalau ini yang ketiga ini lebih kepada kosong, lalu kita bangun sendiri gitu ya, kita input sendiri, tidak mengimport. Nah, nomor bagian 2 ini lebih mudah. Bagaimanapun mau 1, 2, 3 kita masih bisa mengedit ya, dari mulai menambahkan, menghapus atau mengedit, jadi gak perlu khawatir.
Nah, kalau sudah kita pilih nomor 2, lalu kita next. Nah, di sini akan mulai proses pembuatan company file kita. Nah, default untuk menyimpan filenya ini ada di sini, ada di C, drive C, Mayob 18 id, lalu namanya PT Patra Mandiri.myo. Kita harus ingat, berarti file kita akan disimpan di sini. Nah, kalau ingin mudah, kita rubah sesuai dengan keinginan kita yang memang bisa kita mudah ingat tempatnya di mana dengan klik change. Nah, misalnya kita akan taruh di D, kita buat aja folder baru misalnya ya, biar memudahkan. Kita buat folder baru di folder latihan Mayob. Teman-teman kalau misalnya mau namanya beda ya silahkan ya. Ini hanya untuk mempermudah di mana file kita simpan. Baru kita klik save. Nah, ini cara mengubah tempat atau folder file kita di mana ya. Nah, biar lebih mudah kita simpan aja di D. Atau teman-teman kalau gak mau rubah ya silahkan. Yang penting harus hafal di mana file kita simpan. Nah, kalau memang sudah dipastikan, pilih next. Nah, ini adalah proses pembuatan file kita, file perusahaan kita. Nah, ini sudah selesai. Company filenya sudah dibuat. Nah, kalau kita ingin masuk ke customizing accounting company, kita pilih setup assistant. Kalau kita ingin langsung ke transaksi, pilih command center. Nah, kalau kita pilih yang atas, ini langsung ke sini. Ya, sebetulnya sama aja, nanti ujung-ujungnya akan ke sini. Nah, ini sudah memang dengan file kita. Nah, setelah file ini kita buat, bagaimana cara menyimpan file yang sudah kita buat? Ini sebetulnya sudah otomatis tersimpan. Ya, jadi teman-teman gak perlu khawatir, nggak ada harus save terus ya, Ctrl S misalnya, ini tidak ada, jadi langsung. Nah, kita akan close misalnya ya, kita akan close. Kita tinggal pilih exit saja, exit. Nah, di sini ada kalau kita mau backup, pilih yes. Kalau kita pilih no pun nggak masalah, filenya masih tersimpan. Namun ketika kita pilih yes, akan ada 2 file yang akan terbackup. Nah, misalnya kita akan backup deh filenya, kita pilih yes. Nah, ini ada pilihan, ada backup all data, atau hanya ini saja ya, atau kita ingin cek dulu yang error yang mana. Nah, ini bisa tinggal continue. Kalaupun pilih no juga udah otomatis tersave, tinggal continue. Nah, baru ini ada backupnya nih. Backupnya ini berupa file zip, jadi akan ada 2 file ya. Kita taruhlah di backup, pilih save. Nah, langsung ini sudah terbackup. Kita lihat tadi kita simpan filenya di D latihan Mayob. Nah, ini ada backupnya. Ya, ini ada backupnya. Nah, yang zip ini sama sebetulnya filenya dengan yang di sini. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuka file? Kita kembali lagi, kita buka lagi file Mayob kita. Nah, kalau tadi kita create ya untuk membuat file baru. Nah, kalau kita ingin buka file yang sudah kita buat, kita tinggal pilih open. Kemudian cari di tadi latihan Mayob ya. Kemudian klik ini open. Lalu oke. Yes. Nah, ini sudah masuk ke file kita.
Nah, ini cukup mudah teman-teman semua. Sampai di sini saja di part pertama tutorial Mayob. Dari mulai membuat company file yang baru, kemudian cara menyimpan file, juga cara membuka file. Untuk video berikutnya kita akan membuat chart of account, daftar akun ya. Daftar akunnya sudah ada. Kita tadi pilih yang nomor 2, artinya kita akan import data yang sudah kita sediakan biar cepat. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya berikutnya.